How's it going everybody? Welcome back again with me, Hel. Oke, akhirnya bikin video lagi ini ya. Jadi buat yang udah request di video-video sebelumnya, yang udah komen juga sorry banget kalau baru bikin video kali ini. Karena ya banyak kesibukan dan juga sempat sakit. Dan sorry juga kalau emang di video ini suara saya itu lagi nggak enak didengar karena ya emang lagi sakit. Gitu ya. Oke, jadi kali ini bahas lagi soal figur Pacific Rim. Dan ini adalah salah satu figur favorit saya, nomor 2 setelah Sirno Alpha. Jaeger ini adalah Jaeger Mark 1 dan namanya adalah nama dari Jaeger ini adalah Coyote Tengo. Jadi Coyote Tengo adalah Jaeger Mark 1 buatan Jepang ya. Jadi mungkin kalian kalau lihat figur ini kalian akan merasa asing karena di filmnya itu nggak ada adegan Jaeger ini yang terlihat secara utuh. Jadi cuman kelihatan kayak beberapa bagian doang atau siluetnya. Oke, sebelum kita bahas soal figurnya, kita lihat-lihat dulu di kemasannya ini ada tulisan apa aja atau ada informasi apa aja. Yang jelas pertama ada Jaegernya di dalam, terus di bawah ada tulisan Jaeger Coyote Tengo dan juga ada gambar si Coyote Tengo dalam bentuk animasi. Kemudian di bagian atas seperti biasa ada total kaiju yang udah dibunuh sama si Coyote Tengo ini, yaitu ada 2 yang dibunuh sama dia. Dan di bagian samping nggak ada apa-apa lagi. Kita pindah ke bagian belakang. Ya, di belakang juga ada gambar dari Coyote Tengo-nya. Kalau ini bukan animasi, ini bentuk gambar dari figurnya itu. Terus di samping ada tulisan Coyote Tengo dan di atasnya ada keterangan bahwa ini adalah Jaeger Mark 1. Terus turun ke bawah nggak ada apa-apa dan di bawah ada 3 figur lainnya. Ada Knife Head, ada Sirno Alpha, dan juga ada Trespasser. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Jadi ini sebelumnya udah pernah saya buka, tapi saya taruh dalam lagi figurnya ya biar nggak berdebu juga biar awet. Jadi kalau kalian yang beli nanti tinggal digunting aja lah pinggir-pinggirnya. Dan ini adalah figurnya dan bagian kawatnya juga udah saya lepas. Kalau kalian beli baru pasti ada kawat yang ngikat figurnya di plastiknya. Nah, jadi ini figurnya kalau udah keluar dari boxnya. Oke, sedikit info aja kalau si Coyote Tengo ini tuh di filmnya itu nggak dapat screen time yang cukup lama. Bahkan bisa dibilang sangat singkat, yaitu pada saat adegan penyelamatan si Mako Mori. Jadi di situ kelihatan cuman ada siluet dari Coyote Tengo, nggak kelihatan bentuk aslinya kayak gimana, terus warnanya seperti apa, dan juga gaya bertarungnya seperti apa. Nah, Jaeger ini tuh dipilotin oleh Stacker Pentecost, salah satu karakter utama di film Pacific Rim pertama. Dan bisa dibilang dia itu juga salah satu komandan dari Pan Pacific Defense Corps atau PPDC di Universe Pacific Rim. Oke, sebelum ngomongin soal artikulasi, kita lihat dulu detail dari Coyote Tengo ini. Ini warnanya agak-agak coklat gitu ya, ala-ala warna baja atau warna metal. Padahal sebenarnya ini tuh banyak sama aja kayak figur Pacific Rim buatan NECA yang lain, yaitu sama-sama bisa dibilang ini dari karet ya. Cuman warna catnya itu bener-bener seolah-olah dia tuh kayak warna baja atau warna besi, warna aluminium seperti itu. Nah, dengan warna cat yang kayak gini, itu bisa menghasilkan pantulan cahaya yang bisa seperti kalian lihat di video ini. Kalau emang saya gerak-gerakan sedikit gitu, ada warna-warna kayak pantulan cahaya, warna mengkilap. Jadi ini warna cat yang bener-bener keren sih ini menurut saya. Ini sama kayak warna catnya Sirno Alpha yang warnanya agak kehijauan itu, dan juga sama-sama mengkilap kalau kena cahaya. Dan kita lihat dari kepalanya dulu. Ini kepalanya sih bisa dibilang sama kayak di filmnya ya. Soalnya di filmnya tuh nggak kelihatan dengan jelas seperti apa figur aslinya. Kemudian ada tulisan USAF. Padahal ini Jaeger buatan Jepang, tapi tulisannya USAF. Padahal USAF itu United States Air Force, Angkatan Udara Amerika. Tapi ya entah kenapa ada tulisan USAF di situ. Kemudian dari bawah kita lihat dari kakinya ini cukup detail.
warnanya nggak ada yang belang, nggak ada yang cacat, warnanya semua sama rata, warna abu-abu mengkilap ala-ala baja gitu. Dan ornamen-ornamen seperti warna merah itu bisa dibilang rapi, nggak kayak Gypsy Danger yang bootleg kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian artikulasinya. Nah, artikulasinya ya kita mulai dari kepala dulu seperti biasa. Kepalanya ini nggak ada banyak artikulasi ya, nggak ada ruang yang cukup buat kepalanya noleh. Ini cuma bisa ke atas sedikit, dia ke bawah juga nggak bisa, toleh kanan kiri pun juga cuma sedikit. Kemudian di bagian tangan, ini bagian tangan kanan, dia bisa muter 360 derajat sama kayak Jaeger Pacific Rim lainnya. Terus di bagian bawah bicepnya itu ada sendi, tapi sendinya ini nggak bisa berputar banyak, nggak kayak di Gypsy Danger Hong Kong Brawl. Dia bisa muter, tapi nggak bisa muter sampai 360 derajat. Kemudian di bagian siku, dia bisa ditekuk ke belakang dan juga ke depan. Ke belakangnya dia lebih banyak ya ruang buat nekuknya, tapi yang ke depan bisa dibilang sempit. Nah sekarang pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat dan ada jari 3 buah, cuman jarinya nggak bisa dibuka, beda kayak di Serno Alpha. Di lengan bagian kirinya juga sama, ini juga bisa diputar 360 derajat sama kayak yang kanan. Dia juga ada sendi di bawah bicepnya yang sama juga nggak bisa diputar 360 derajat. Sikunya juga sama, sudutnya, pergelangan tangannya juga 360 derajat dan sama-sama nggak bisa dibuka pergelangan tangannya. Nah, dari tangan kita ke pinggang, pinggangnya bisa diputar 360 derajat untungnya ya. Jadi nggak terlalu susah juga, nggak kayak kalau nggak salah Gypsy Danger ya, itu ya agak susah kalau diputar. Ini bisa dibilang cukup longgar diputarnya. Ya, bagian kaki ini nggak bisa 360 derajat atau 180 derajat, nggak bisa, dia nggak bisa terlalu lurus. Untuk bagian lutut dia juga sedikit ruangan buat dia menekuk. Dan di bagian kaki, pergelangan kaki dan telapaknya itu nggak bisa gerak sama sekali. Jadi agak susah kalau mau dibuat pose. Terus bagian kiri juga sama, ini juga nggak bisa 180 derajat karena ruang ke depannya tuh bener-bener agak sempit. Dan sebagian lutut ini juga sama kayak yang kiri, pergelangan juga sama, nggak bisa bergerak. Jadi kalau mau ngebentuk pose dari figur ini itu ya harus pinter-pinter mainin sendi di bagian lutut dan juga di bagian paha. Nah, sekarang kita ngomongin yang spesial dari setiap Jaeger Pacific Rim, yaitu di Coyote Tango ini adalah cannon mortar di belakangnya. Kalau yang di Serno Alpha kemarin itu kan tangannya Tesla Fist-nya itu bisa keluar ya. Nah, kalau hal spesial dari Coyote Tango ini itu mortar di belakangnya, atau bisa dibilang meriam aja lah, itu bisa diputar ke depan. Nah, jadinya kayak gini, dua-duanya bisa diputar ke depan. Dia nggak ada masalah dari sendi untuk memutarnya, bisa dibilang enteng, nggak seret juga, nggak kaku dan juga nggak longgar. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalkan suatu saat nanti meriamnya itu bakalan kendor gitu loh. Karena bisa dibilang ini cukup kuat sih buat mengunci posisinya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat dia nggak turun sama sekali, nggak ada tanda-tanda mau turun. Jadi ini bisa dibilang ya kuat lah sendinya. Sayangnya karena di filmnya adegannya itu cuman singkat doang, bahkan cuman siluet, jadi kita nggak bisa tahu gimana meriamnya ini tuh beraksi waktu di filmnya. Ya bentuk robotnya aja nggak jelas, gimana mau tahu gimana meriamnya, ya kan? Jadi cukup sangat disayangkan, padahal ini tuh Jaeger yang bisa dibilang sangat keren menurut saya. Buat kalian yang suka Jaeger-Jaeger old school kayak Serno Alpha, Coyote Tango, Horizon Brave, dan Jaeger Mark 1 lainnya, ya ini menurut saya sih recommended banget buat kalian koleksi. Kalau kalian suka Jaeger-Jaeger atau figur robot yang gak terlalu modern, yang bisa dibilang cukup real life, ya ini salah satu yang bisa saya rekomendasikan, terkhusus buat kalian para penggemar film Pacific Rim. Ya walaupun di filmnya nggak jelas sih ini robotnya kayak gimana, cuman dari siluetnya sih ya ini robot keren banget menurut saya. Dan yang jelas ini bukan bootleg, oke? Bisa kalian lihat sendiri dari kualitas catnya, dari kualitas sendinya dan lain-lain, detail-detailnya itu nggak ada yang
minus menurut saya nih ya. Kalau kalian nemuin hal yang minus, silahkan komen di bawah. Dan sebagai informasi tambahan, Coyote Tango ini Jaeger paling tinggi di Universe Pacific Rim bersama dengan Cherno Alpha. Jadi mereka punya tinggi yang sama, yaitu sekitar 85 meter. Oke, jadi gitu aja. Seperti biasa, terima kasih udah nonton, dan Hello Beast Pro is about to shut down and bye bye.